Bab 3651 agak sia-sia. Wajah semua orang di keluarga Luo sangat jelek, dan wajah semua orang dipenuhi amarah, tetapi tidak ada yang mengambil tindakan. Bagaimanapun, kekuatan berarti segalanya di dunia abadi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa puncak abadi yang hebat sudah cukup untuk menghancurkan keluarga Luo saat ini. Sekarang Luo Wuxian dan Luo Hunian berada di tahap akhir dari keabadian besar, sedangkan Luo Wulian dan Luo Wuyu yang tersisa berada di tahap tengah dari keabadian besar. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa meskipun hanya ada satu perbedaan level, Gu Qianzu sendiri dapat menekan seluruh keluarga Luo. Belum lagi ada Gu Jiashai yang berdiri di belakang mereka. Jika kedua belah pihak benar-benar berperang, saya khawatir Luo Jiabao akan hancur. Akar dari segalanya adalah kekuatan. Tanpa kekuatan, pada akhirnya Anda hanya akan ditindas. Hahaha, Penatua Gu, tidak perlu membuatnya seperti ini. Setelah tertawa terbahak-bahak, tetua keempat Luo Wulian keluar. Di antara para tetua keluarga Luo, dia bukanlah yang terkuat, tapi dia yang paling bijaksana. Saya tahu bahwa urusan hari ini tidak boleh terlalu menegangkan, jika tidak maka tidak akan berakhir dengan baik. Dia memandang Gu Qianzu dan tertawa, Yang Mulia, Luo Jiabao dan Gu Jiashai sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Tidak perlu memutuskan persahabatan karena masalah sepele. Faktanya, ada beberapa hal yang tidak dijelaskan. Tuan keluarga kami sudah memiliki seorang rekan Tao, jadi kami tidak dapat menyetujui hal ini. Petik 2. Apa? Anda memiliki seorang rekan Tao? Ekspresi Gu Qianzu berubah. Luo Wulian, apakah Anda berbohong kepada saya? Bagaimana ini mungkin? Semua yang saya katakan adalah benar, Luo. Wulian berkata, pendamping Tao dari kepala rumah bernama Ye Bufan. Dia datang ke rumahku kemarin. Sudah jelas bagi semua orang, dan tidak ada kebohongan. Mendengar apa yang dia katakan, Gu Jinian tersenyum dingin, benarkah? Karena ada orang seperti itu, mari kita panggil dia. Mari kita lihat. Saya ingin melihat apakah dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan dan berani mencuri seorang wanita dari saya. Petik 2. Sebenarnya, dia sudah memutuskan bahwa selama pihak lain muncul, dia akan menamparnya sampai mati. Ini, Luo Wulian tampak malu. Dia awalnya mengemukakan alasan ini karena dia ingin meringankan dilema saat ini dan memberi kedua belah pihak mundur, tapi dia tidak menyangka keluarga Gu akan begitu serius. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain melihat Luo Bingyan. Hal yang sama berlaku untuk orang lain di keluarga Luo. Mereka melihat bersama-sama. Mereka terkejut karena ada keributan yang begitu besar. Ekspresi Luo Bingyan dingin, tapi hatinya kacau. Awalnya, dia memiliki kepribadian yang dingin dan jarang mengalami perubahan suasana hati. Namun ketika Luo Wulian mengatakan bahwa Ye Bufan adalah rekan Taonya, jantungnya yang telah tenang selama bertahun-tahun mulai berdetak tak terkendali. Pada saat yang sama, saya sangat bingung. Haruskah saya mengakuinya atau tidak? Jika Anda mengakuinya, apakah Anda akan menyalahkan diri sendiri jika kakak laki-laki Anda kembali? Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi padanya selama bertahun-tahun, dan dia sedikit bingung. Melihat kesunyiannya, Gu Jinian terkekeh. Bingyan, apakah rekan Taomu tidak ada, atau kamu masih tidak berani keluar? Tapi ini tidak penting, biarpun ada orang seperti itu, terus kenapa? Sekarang dalam situasi ini, kamu bahkan tidak punya keberanian untuk muncul, bagaimana orang seperti itu pantas mendapatkannya? Apakah kamu menyukaiku? Gu Qianzu juga mencibir dan berkata, ya, biarkan dia keluar dan lihat apakah dia berani menghadapi keluarga Guku. Paman dan keponakan mengatakan ini dengan ekspresi percaya diri di wajah mereka. Kalau dipikir-pikir, saya sudah memilih keluarga Luo. Saat ini, suara dingin bergema di udara. Siapa yang ingin bertemu denganku? Bisakah kamu menanggung akibatnya? Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh masuk dari luar kerumunan. Kakak senior, kamu kembali. Luo Bingyan melihatnya, dengan ekspresi rumit di wajahnya yang dingin, dan bahkan sedikit rasa malu.
Serahkan padaku untuk menanganinya. Ye Bufan telah menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi situasi di sini sebelum tiba, dan dia punya gambaran kasar. Ya, Luo Bingyan mengangguk. Dia tidak memiliki sikap dingin dan niat membunuh sekarang, tetapi hanya menunjukkan kepercayaan dan kebaikan. Ye Bufan berbalik untuk melihat paman dan keponakan dari keluarga Gu. Kamu ingin bertemu denganku? Wah, aku tidak menyangka kamu begitu berani. Gu Jinian menunjukkan senyuman menghina, tapi terus kenapa, keberanian tanpa kekuatan hanyalah kebodohan. Orang sepertimu bukanlah apa-apa di hadapanku. Setelah mengatakan itu, dia membalikkan tangannya dan sebuah pisau pendek muncul di telapak tangannya. Kamu masih jauh dari merebut seorang wanita dariku. Aku akan mengirimmu ke istana untuk menjadi Kasim. Saat dia berbicara, dia berjalan selangkah demi selangkah, dengan ekspresi kejam di wajahnya. Melihat ini, ekspresi anggota keluarga Luo berubah. Apa yang akan kamu lakukan? Berhenti. Luo Wunian berteriak keras. Saat dia hendak melangkah maju untuk menghentikannya, dia merasakan tekanan yang luar biasa datang darinya. Bukan hanya dia, tetapi beberapa tetua keluarga Luo juga merasakan tekanan yang tak ada habisnya, yang datang dari momentum Gu Qianzu. Meskipun beberapa orang ingin melangkah maju untuk menghentikannya, kesenjangan kekuatan masih ada. Bahkan jika mereka disatukan, mereka tidak akan menjadi lawan yang kuat di puncak keabadian. Kecepatan Gu Jinian tidak terlalu cepat, dia memegang pedang di tangannya dan matanya penuh godaan. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia ingin melihat pihak lain runtuh di bawah tekanannya, melihat pihak lain berlutut ketakutan dan memohon belas kasihan, dan kemudian menghancurkan martabat pihak lain sepenuhnya. Adapun kekuatan lawan, dia tidak mempertimbangkannya sama sekali. Dia adalah jenius terbaik di Gujiashai, dan dia adalah pemimpin desa muda, menikmati sumber daya yang tak ada habisnya. Sekarang dia telah mencapai tahap awal dari Great Spiritual Immortal di usia yang begitu muda, pihak lain tidak bisa menjadi lawannya apapun yang terjadi. Dan orang-orang di keluarga Luo telah ditekan oleh paman mereka, dan tidak ada kesempatan untuk mengambil tindakan. Justru karena itulah dia tidak bermoral dan ingin bermain kucing-kucingan. Tepat ketika dia menikmati kenikmatan hantaman satu sisi, matanya tiba-tiba kabur, dan sosok Ye Bufan telah tiba di depannya. Kecepatan ini terlalu cepat, dan dia tidak menyangka pihak lain akan mengambil inisiatif, jadi dia lengah untuk beberapa saat. Sebelum dia sempat pulih, pisau pendek itu sudah ada di tangan Ye Bufan dengan jentikan tangannya. Kemudian sebuah tangan besar muncul di depannya dan menamparnya. Kamu. Gu Jinian terbang lebih dari 10 kaki, dan kemudian menstabilkan sosoknya. Dia kembali menatap pemuda di depannya dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Aku tidak menyangka orang lain lebih kuat dari dirinya. Apakah kamu suka menjadi Kasim di istana? Kalau begitu aku akan memberimu tumpangan. Ye Bufan tersenyum dan melihat pisau pendek di tangannya. Tapi dengan ukuran tubuhmu, menggunakan pisau ini agak boros. Setelah mengatakan itu, dia menjentikkan jarinya dan pisaunya pecah menjadi 2 bagian, hanya menyisakan bilah sepanjang 2 inci di ujung jarinya. Kemudian dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya dingin menembus kehampaan dan melewati perut bagian bawah Gu Jinian. Itu sangat cepat sehingga banyak orang bahkan tidak melihat apa yang sedang terjadi. Gu Jinian pertama-tama merasakan sensasi ringan di bawah, dan kemudian rasa sakit yang menyayat hati datang. Orang ini berteriak seperti babi yang disembelih, jeritannya memilukan dan sangat menyedihkan. Sebagai satu-satunya putra kepala keluarga Gu, dia tidak pernah menyangka suatu hari nanti dia akan menjadi seorang Kasim. Bab 3652 Siapa yang akan kamu bunuh? Semua orang yang hadir melihat kumpulan daging dan darah yang jatuh ke tanah, dan semua orang tercengang. Ini adalah tuan muda dari desa keluarga Gu, satu-satunya putra Gu Qingya, dan dia ditebas seperti ini. Luo Wushan dan yang lainnya terkejut pada awalnya, lalu tulang punggung mereka menjadi dingin dan basah kuyup oleh keringat dingin. Mereka menyadari bahwa apa yang terjadi hari ini sungguh serius. Gu Qianzu awalnya fokus pada 4 tetua keluarga Luo, menekan mereka untuk mencegah orang-orang ini tiba-tiba mengambil tindakan untuk menghentikan Gu Jinian.
Namun dia tidak pernah menyangka dengan usaha yang begitu teralihkan, keponakannya akan berubah menjadi seorang kasim. Ini membuatnya sangat marah dan dipenuhi niat membunuh. Kamu bajingan, aku akan membunuhmu. Dia melintas di depan Ye Bufan dan memukulnya dengan telapak tangan. Gu Qianzu tahu betul identitas dan status Gu Jinian di Gu Jiashai. Jika dia tidak membunuh pembunuh di depannya, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada kakak laki-lakinya ketika dia kembali. Karena itu, tamparannya begitu berat dan kejam sehingga dia ingin menamparkan orang lain menjadi segumpal daging. Namun yang tidak pernah dia duga adalah sebelum telapak tangan itu mengenai, sebuah tangan besar menangkap lehernya. Segera, energi abadi di tubuhnya tersebar seluruhnya, dan seluruh tubuhnya terangkat seperti ayam. Pada saat ini, matanya terbuka lebar, dan hatinya dipenuhi rasa takut. Apa yang sedang terjadi di sini? Siapa pemuda di depanku? Bagaimana bisa begitu kuat? Saya berada di puncak keabadian agung, mengapa saya begitu rentan di depan pihak lain? Hal yang sama juga terjadi pada semua orang di sekitarnya, semua orang terkejut dan tercengang. Luo Wuxian awalnya mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan tubuhnya yang terluka, tetapi sebelum dia dapat mengambil tindakan, semuanya sudah berakhir. Hal ini membuatnya membuka mulut karena terkejut dan tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Saya secara pribadi baru saja merasakan kekuatan Gu Qianzu, tetapi saya tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak dapat memblokir satu gerakan pun. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Luo Bingyan yang tidak terkejut. Matanya yang indah menatap pria di depannya, dengan kilatan obsesi di matanya. Dia telah melihat banyak talenta muda, jenius, dan monster selama bertahun-tahun, tetapi tidak satupun dari mereka yang dapat menandingi yang ada di depannya. Hanya kurang dari setahun sejak dia naik, dan dia sudah begitu kuat sehingga tidak ada seorang pun di seluruh dunia peri yang bisa menandinginya. Ye Bufan sama sekali tidak peduli dengan pendapat orang lain, dia memegang Gu Qianzu di tangannya. Siapa yang kamu bilang ingin kamu bunuh? Leher Gu Qianzu tertahan, suaranya serak, dan dia berusaha keras untuk mengucapkan beberapa patah kata. Nak, biarkan aku pergi secepatnya, atau keluarga Gu tidak akan melepaskanmu. Keluarga Gu, Ye Bufan tersenyum dingin, dengan ekspresi jijik di wajahnya, lalu mengangkat tangannya dan meraih lengan Gu Qianzu, melipatnya dengan aklik. 2 potong. Ah, kamu. Gu Qianzu terkejut dan marah, nyengir kesakitan. Dia tidak menyangka metode pihak lain begitu kejam, dan dia sama sekali tidak menganggap serius keluarga Gu. Kamu, siapa kamu? Kamu hanya pecundang, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertanya. Ye Bufan mematahkan lengan yang tersisa tanpa sopan santun, dan kemudian menendang kedua kakinya. Dia jatuh seperti anjing mati di depan Luo Bingyan. Gu Jinian di sana benar-benar tercengang. Dia awalnya mengira Gu Qianzu bisa menangkap lawannya dan membiarkannya membalas dendam. Saya tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Kelihatannya tidak jauh lebih baik dari diri saya sendiri. Menyadari ada yang tidak beres, dia berbalik dan lari. Tapi sebelum dia bisa berlari beberapa langkah, dia ditangkap kembali oleh tangan besar Ye Bufan dan jatuh di samping Gu Qianzu. Bingyan, kamu bisa mengatasi 2 hal buta ini. Di matanya, kedua orang ini seperti semut, tidak layak disebut sama sekali. Mereka hanya membantu Luo Bingyan membangun keagungan kepala keluarga. Semua orang di sekitar mereka terkejut. Baru saja, seluruh keluarga Luo kewalahan oleh Gu Qianzu, dan dalam sekejap mata, mereka menjadi tahanan. Luo Wuxian dan yang lainnya memandang Ye Bufan dengan keterkejutan dan keterkejutan di mata mereka. Kemarin, ketika Luo Bingyan kembali bersama pemuda ini, mereka tidak mengambil hati sama sekali. Mereka tidak menyangka dia akan menjadi karakter yang begitu kejam. Mengingatkan pada perilaku abnormal Luo Wuqian sebelumnya, sekarang mereka sepenuhnya mengerti bahwa masalahnya ada di sini. Bukan karena Luo Wuqian tidak ingin melawan, tetapi dia benar-benar ditekan oleh orang lain, dan kemudian Luo Bingyan merawatnya. Pada saat ini, paman dan keponakan Gu Qianzu terbaring di tanah, yang satu lebih menderita dari yang lain, dan mereka telah lama kehilangan kesombongan yang mereka miliki sebelumnya.
Luo Bingyan menarik napas dalam-dalam untuk menekan keterkejutan di hatinya, ragu-ragu lagi, dan akhirnya berkata, "Oke, keluar dari sini." Dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia ingin memotong kedua orang ini menjadi beberapa bagian. Namun sebagai kepala keluarga Luo, ia harus mempertimbangkan kepentingan keluarga dalam segala hal, dan akhirnya memutuskan untuk melepaskan kedua orang tersebut. Jika Anda membunuh paman dan keponakan Gu Qianzu seperti ini, itu akan merusak keseimbangan antara tiga keluarga yang telah berdiri selama ribuan tahun. Meskipun tidak ada yang peduli sekarang karena Ye Bufan adalah pendukung besarnya, dia juga tahu betul bahwa orang-orang seperti kakak laki-lakinya tidak bisa tinggal di Luo Jiabao kecil selamanya dan akan segera pergi. Dalam jangka panjang, dia masih harus mematuhi aturan dan bentuk antara tiga keluarga, mencoba untuk memenangkan kemenangan aliansi tiga keluarga dan mengembangkan kekuatan keluarga Luo. Ketika keluarga Luo menjadi cukup kuat, inilah saatnya untuk mencaplok Gu Jiashai dan Long Tesan dalam satu gerakan. Ketika Gu Jinian disuruh pergi, dia melompat dari tanah. Meskipun dia kehilangan bagian-bagian penting, mobilitasnya tidak terpengaruh. Dia meraih Gu Qianzu di sebelahnya dan meninggalkan keluarga Luo seolah-olah dia sedang melarikan diri. Melihat kedua orang itu melarikan diri, suasana di keluarga Luo tidak santai sama sekali, melainkan menjadi sangat berat. Di mata banyak orang, menghapuskan Gu Jinian dan Gu Qianzu sama saja dengan putus sepenuhnya dengan keluarga Gu, dan keluarga Luo mungkin tidak akan hidup dengan baik di masa depan. Luo Wuxian dan yang lainnya memiliki ekspresi yang rumit. Mereka semua merasa masalahnya kali ini agak besar. Namun, mereka tidak bisa mengkritik Ye Bufan, bagaimanapun juga, dia mendukung keluarga Luo dan melampiaskan kemarahannya pada Luo Bingyan. Namun situasi saat ini harus diselesaikan. Akhirnya, dia mendatangi Luo Bingyan dan menghela nafas. "Tuan, masalah ini memang agak merepotkan. Dengan menghapuskan Gu Qianzu dan Gu Jinian kali ini, kita telah benar-benar putus dengan keluarga Gu. Saya khawatir kita akan menghadapi serangan balik gila mereka selanjutnya." Luo Bingyan berkata dengan tenang, "Baru saja aku sudah cukup memberi wajah pada Gu Jiashai dengan membiarkan kedua orang ini pergi. Jika mereka masih tidak tahu apa yang terjadi, datang saja. Tidak perlu menganggap mereka serius jika kamu memiliki kakak laki-laki di sini." Ini, Luo Wunian ragu-ragu. Setelah beberapa saat, "Tuan, bukannya kami tidak mempercayai Tuan Ye, hanya saja kami mendengar berita beberapa waktu lalu." Dikatakan demikian dengan bantuan tingkat ke-8 alkemis abadi, kepala keluarga Gu saat ini, Gu Qingya, sedang menerobos kemacetan Dewa Agung. Orang yang datang berkunjung hari ini adalah Gu Qianzu, dan lelaki tua itu tidak datang ke sini, sepertinya begitulah rumornya mungkin benar. Begitu Gu Qingya berhasil dan menjadi Luo abadi yang agung, saya khawatir keluarga Luo kita akan berada dalam bencana. Meskipun penampilan Ye Bufan barusan sudah cukup membuat mereka takjub, tidak ada yang mengira pemuda seperti itu bisa melawan Daluoxian. Bab 3653 Peningkatan Keseluruhan. Luo Bingyan masih terlihat acuh tak acuh, "Sudah kubilang kakak laki-lakiku ada di sini, jadi kamu tidak perlu memikirkan masalah ini dalam hati." Dia memiliki keyakinan mutlak di dalam hatinya bahwa dia bisa mengejar Raja Abadi Donghua ke wilayah Zongtian, begitu kuat. Bagaimana kekuatannya bisa sebanding dengan Luo Abadi Agung di tahap awal? Ini, keempat tetua semuanya tampak ragu-ragu. Mereka tidak mengerti mengapa kepala keluarga sangat percaya pada pemuda ini. Mungkinkah dia juga seorang Luo immortal yang hebat? Tetapi ketika saya memikirkannya, saya selalu merasa bahwa itu tidak mungkin. Menjadi begitu muda dan berasal dari alam surga bawah, mampu mencapai puncak keabadian agung seharusnya sudah menjadi batasnya. Meskipun Luo Jiabao hanyalah sudut kecil dari domain Zongtian, meskipun keluarga Luo tidak terlalu kuat. Namun sebagai anggota wilayah Zongtian, tanpa sadar mereka masih memandang rendah wilayah langit bawah. Tapi Luo Bingyan sudah mengatakannya, dan sulit bagi mereka untuk menyangkal wajah kepala keluarga di depan umum. Luo Wulian berkata, "Tuan, haruskah kita mengundang beberapa orang kuat untuk membantu kita? Bahkan jika kejadian hari ini tidak terjadi,
keluarga Luo kita tidak akan mendapat keuntungan apapun dalam aliansi antara 3 keluarga dalam 2 hari. Ya, Patriark, jika kita tidak bisa mendapatkan bagian dari lembah pengobatan abadi, keluarga Luo kita pasti akan menurun dalam 100 tahun ke depan. Bahkan jika kita menghabiskan semuanya, itu tetap sepadan. Untuk hal-hal seperti kekuatan, Ye Bufan berdiri dan berkata. Setelah dia melambaikan tangannya, hampir 100 botol batu giok kecil terbang ke Luo Bingyan. Ini obat mujarab yang aku sempurnakan. Bagikan ke semua orang sekarang. Luangkan waktu untuk meningkatkan kekuatanmu. Petik 2. Ini, orang-orang dari keluarga Luo tercengang lagi. Mungkinkah pemuda ini masih obat mujarab Tuan? Tetapi meskipun demikian, levelnya tidak akan terlalu tinggi. Bagaimana mungkin dia bisa meminum obat mujarab tepat waktu saat ini? Terima kasih, kakak senior. Luo Bingyan dipenuhi dengan kegembiraan. Pertama dia mengangkat tangannya dan melambai, dan 4 botol batu giok kecil terbang ke arah 4 tetua. Beberapa dari kalian, menurut apa yang dikatakan kakak laki-lakiku, cepatlah dan tingkatkan kekuatanmu. Tuan, ini tidak pantas kan? Sudah terlambat untuk meminum pil untuk meningkatkan kekuatanmu saat ini, bangun dan pekerjakan orang-orang kuat. Luo Wu saat Nian berbicara, dia membuka botol giok kecil di tangannya, melirik ke dalam, dan kemudian ekspresinya membeku. Aroma ramuan yang kaya, ramuan yang sebening batu giok, dan 3 pola ramuan emas yang mempesona. Meskipun dia bukan ahli ramuan, sebagai tetua ketiga dari keluarga Luo, dia masih bisa membedakan level dan jenis ramuan. Ini adalah ramuan tingkat tertinggi. Ramuan itu adalah yang terbaik di antara ramuan tingkat 7. Setelah diminum, ada kemungkinan besar bahwa itu dapat membantu dewa besar meningkatkan kekuatannya. Namun, ramuan jenis ini sangat sulit untuk dimurnikan. Sekalipun Anda bisa melihatnya di hari kerja, ia tetap berharga. Dan yang ada di depan saya bukan hanya ramuan pamungkas, tapi juga pil kelas atas. Khasiat dan nilainya berlipat ganda. Mendengar apa yang dia katakan, para tetua yang tersisa juga membuka botol giok di tangan mereka, dan jelas bahwa itu juga berisi pil roh tertinggi. Apakah ini benar? Dengan keterkejutan yang tak ada habisnya, Luo Wu mengeluarkan ramuan itu dan meletakkannya di telapak tangannya. Aku akan mencobanya dulu. Luo Wulian tidak terlalu peduli, menelan pil itu langsung ke mulutnya, lalu duduk bersila di tempat. Semua orang memegang ramuan yang dibagikan di tangan mereka dan tidak terburu-buru mengambilnya. Sebaliknya, mereka mengamati reaksinya setelah meminumnya untuk melihat apakah ramuan itu asli atau palsu. Di bawah tatapan semua orang, aura Luo Wulian mulai meningkat dengan cepat sejak dia memasuki obat mujarab. Ini mencapai puncaknya sekitar setengah jam kemudian, tiba-tiba menembus tahap tengah tahap keabadian besar dan mencapai tahap akhir tahap keabadian besar. Anggota keluarga Luo di sekitarnya semua membuka mulut karena terkejut. Secara umum, sangat jarang pil meningkatkan peluang terobosan sebesar 30%. Pil di depannya sebenarnya secara langsung menaikkan level Luo Wulian. Ya Tuhan, apakah obatnya begitu ajaib? Ini hanyalah pil ajaib. Ini memang obat kelas atas. Sungguh ajaib. Orang-orang di sekitarnya membicarakannya, dan Luo Wulian, yang membuka obatnya matanya, bahkan lebih senang. Tidak yakin, dia berdiri dan membungkuk dalam-dalam pada Ye Bufan. Tuan Ye, saya sudah mengucapkan terima kasih. Sekarang yang lain tidak lagi ragu dan meminum pil yang disiapkan sendiri. Ye Bufan memanggil Luo Wuxian untuk berhenti, pertama membantunya menyembuhkan luka-lukanya baru-baru ini, dan kemudian membiarkan dia meminum ramuan tertinggi. Selanjutnya, pemandangan mengejutkan muncul. Di dalam rumah keluarga Luo, murid inti yang tak terhitung jumlahnya duduk bersila di tanah, diikuti dengan kompetisi untuk terobosan dalam kultivasi. Pil yang dibagikan Ye Bufan kepada semua orang memiliki kualitas yang berbeda, tetapi semuanya bermutu tinggi, dan efek meminumnya sudah jelas. Setengah jam kemudian, orang-orang mulai menerobos satu demi satu. 1 jam kemudian, Luo Wuxian dan Luo Wunian, yang awalnya berada di tahap akhir dari keabadian agung, menerobos kemacetan mereka sebelumnya dan mencapai puncak keabadian agung.
Luo Wulian dan Luo Wuyu, yang berada di tahap tengah keabadian agung, meminum 3 pil roh tertinggi berturut-turut dan mencapai puncak keabadian agung dalam satu gerakan. Belum lagi yang lain, ada yang berhasil menembus Great Yi Immortal, ada yang berhasil menembus Great Spirit Immortal, dan ada pula yang berhasil menerobos dari Great Spirit Immortal ke Great Supreme Immortal. Secara keseluruhan, hanya dalam 1 jam, kekuatan seluruh keluarga Luo meningkat lebih dari 1 tingkat. Luo Wuxian, Luo Wunian, Luo Wulian, Luo Wuyu, atas nama keluarga Luo, terima kasih Tuan Ye. Dipimpin oleh keempat tetua, seluruh keluarga Luo berlutut di depan Ye Bufan. Saat ini, mereka menghadapi pemuda di depan mereka, dan hati mereka dipenuhi rasa kagum dan syukur. Terlepas dari hal lainnya, hanya mampu menghasilkan begitu banyak ramuan berkualitas tinggi, dan semuanya bermutu tinggi, jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ahli ramuan biasa. Poin kuncinya adalah begitu banyak ramuan yang diberikan kepada keluarga Luo secara gratis. Nilai dan kebaikannya tidak dapat diukur. Bangun! Ye Bufan mengangkat tangannya dan melambai, dan kekuatan tak terlihat mengangkat semua orang dari tanah. Melihat pria bebas dan santai di depannya, Luo Wulian memasang ekspresi rumit. Dia terpaksa tidak punya pilihan sebelumnya. Untuk mengatasi pernikahan paksa keluarga Gu, dia menggambarkan Ye Bufan sebagai pendamping Tao Luo Bingyan. Dalam hatinya, dia meremehkan pria ini dan merasa bahwa dia tidak layak menjadi wanita tertua dari keluarga Gu. Tapi sekarang hatiku berubah 180 derajat, aku berharap semua ini benar, aku berharap pihak lain bisa menikahi Luo Bingyan dan bergabung dengan keluarga Luo. Jika ada orang yang begitu kuat sebagai pendukung dan ahli ramuan yang hebat, akan sulit bagi keluarga Luo untuk tidak menjadi kuat. Oke, semuanya, tolong bubar. Luangkan waktu untuk menstabilkan kultivasi Anda dan bersiap untuk aliansi antara 3 keluarga dalam 2 hari. Luo Bingyan meminta semua orang untuk pergi, dan kemudian kembali ke lobi bersama Ye Bufan. Bingyan berterima kasih pada kakak senior atas bantuanmu. Luo Bingyan mengucapkan terima kasih lagi. Sama-sama, saya sudah bilang bahwa saya akan membantu Anda. Ini bukan apa-apa, Ye Bufan. Melambaikan tangannya, Anda juga harus memanfaatkan waktu untuk menstabilkan kultivasi Anda. Sebaliknya, saat berlatih, dia khawatir dengan balas dendam keluarga Gu, tetapi 1 hari berlalu dan tidak ada gerakan. 1 hari lagi berlalu keesokan harinya, dan masih belum ada suara dari keluarga Gu. Menjelang malam, keempat tetua keluarga Luo datang ke kamar Luo Bingyan dengan ekspresi yang sangat serius. Luo Wuxian berkata, Tuan, sampai sekarang keluarga Gu belum datang untuk bertanya, apa yang harus kami lakukan? Bab 3654 saya memilih yang kedua. Ye Bufan sedang duduk di sampingnya dengan ekspresi santai, dan sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Luo Wuxian. Bagaimana menurutmu? Bukankah bagus kalau keluarga Gu tidak datang? Dia benar-benar tidak mengerti mengapa keluarga Gu tidak datang untuk membalas dendam, tapi keempat tetua terlihat begitu berat. Tuan muda Ye tidak tahu apa-apa. Luo Wuxian menghela nafas dan mulai berkata, 3 aliansi kita telah mengadakan 10 kompetisi, tetapi 1 sudah diperbaiki, dan itu adalah pertarungan antara kepala 3 keluarga. Apa terjadi sehari sebelum kemarin suatu hal yang besar, tidak hanya Gu Qianzu, tetua tertua dari keluarga Gu, tetapi juga putra satu-satunya Gu Qingya tersingkir. Bagaimana mungkin pihak lain tidak membalas dendam dalam kasus ini? Yang belum terjadi adalah mereka akan membalas dendam. Kesempatan ditempatkan di arena pertarungan. Dulu, pertarungan antara 3 master dilakukan untuk menentukan pemenang, dan hanya luka ringan yang diderita. Sesekali telah terjadi, saya khawatir Gu Qingya akan marah. Kepala keluarga akan membunuhnya. Luo Wunian kemudian berkata, ini tidak bisa dihindari. Orang tua itu selalu pendendam dan kejam. Keluarga sampai sekarang, jadi dia pasti berencana untuk membunuhnya dalam pertempuran aliansi besok. Wajah Luo Wuyu penuh kekhawatiran, sekarang kepala keluarga hanya memiliki roh agung abadi, dan Gu Qingya kemungkinan besar akan menerobos Great Luo Immortal. Kesenjangan ini terlalu besar. Kepala keluarga,
jika Anda tidak berpartisipasi dalam aliansi tiga keluarga ini, langsung saja. Apakah saya tetap bisa mengaku kalah? Petik 2. Luo Bingyan menggelengkan kepalanya, saya kepala keluarga Gu. Jika saya tidak memiliki keberanian untuk naik ring, bagaimana saya bisa membiarkan keluarga mengangkat kepalanya? Di masa depan, bukankah akan memalukan bagi keluarga Luo dan menempatkan ayah saya di bawah pengaruhnya? Saya merasa. Tetapi, Luo Wulian berkata dengan cemas, baiklah, jika Anda berani, bagaimana kalau Anda menyerahkan posisi kepala keluarga kepada saya? Tanda tanya, keluarga lagi setelah perang. Ketika dia keluar, tujuannya sangat jelas, yaitu dia ingin bertarung atas nama Luo Bingyan. Bagaimanapun, dia sekarang berada di puncak keabadian agung. Bahkan jika dia bukan lawannya pada akhirnya, tidak masalah apakah dia mati atau terluka. Selama dia menyelamatkan Luo Bingyan, itu setara dengan menyelamatkan keluarga Luo. Petik 2. Ini tidak mungkin. Luo Bingyan menggelengkan kepalanya, sebagai kepala keluarga, ini adalah tanggung jawabku. Tidak peduli apakah kamu hidup atau mati. Martabat keluarga Luo tidak bisa hilang. Petik 2. Jika saya kalah di ring besok, biarlah sesepuh agung mewarisi posisi kepala keluarga. Petik 2. Tuan, apa yang ingin dikatakan keempat tetua? Ye Bufan sudah mendengar lebih banyak dan melambaikan tangannya. Oke, kamu keluar dulu, aku akan menangani masalah ini. Tuan Ye, tolong, saya harus membujuk kepala keluarga untuk menyerahkan posisi itu kepada kami berempat orang tua terlebih dahulu. Itu bisa diberikan kepada siapa saja. Petik 2. Tidak masalah jika kita mati, tapi keluarga Luo tidak bisa hidup tanpa kepalanya. Keempat. Orang itu membungkuk kepada Ye Bufan bersama-sama, dengan ekspresi tulus di wajah mereka. Terlihat bahwa mereka benar-benar tulus. Kemudian mereka berdiri dan mundur. Ye Bufan menoleh dan melirik ke arah Luo Bingyan, jika ada seperti itu satu hal, kenapa kamu tidak memberitahuku dulu? Ini, Luo Bingyan, yang selalu bersikap dingin dan menyendiri, sedikit mengelak saat dia menyentuh matanya dan mengalihkan pandangannya ke samping. Ye Bufan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kalau begitu aku masih kakak laki-lakimu, dan merupakan tanggung jawabku untuk membantumu. Kakak laki-laki tertua telah banyak membantu keluarga Luo, dan aku malu untuk berbicara lagi. Luo Bingyan berkata, petik 2, dan kekuatanku saat ini masih terlalu rendah, hanya tahap tengah dari Great Spirit Immortal. Terlebih lagi, dia baru saja dipromosikan, dan tidak mungkin untuk berkembang terlalu banyak dalam waktu singkat. Memberitahu kakak senior hanya akan menambah kekhawatiran. Kata-kata Luo Bingyan datang dari lubuk hatinya. Dalam benaknya, meskipun kakak laki-lakinya memiliki keterampilan medis yang sangat baik, dia tidak dapat membantunya berkembang terlalu banyak dalam waktu sesingkat itu. Kamu masih kurang percaya padaku. Ye Bufan tersenyum tipis, aku bisa menyelesaikan dilema di depanmu dengan dua cara. Mata Luo Bingyan berbinar keluarga, tapi selama kamu bisa hidup, siapa yang rela mati? Saudaraku, katakan padaku, apa yang bisa kamu lakukan? Cara pertama, Ye Bufan mengulurkan jari, aku bisa menggunakan satu ki untuk berubah menjadi tiga hal murni, berubah menjadi klon, dan bertarung seperti kamu. Aku bisa tidak ketahuan. Dan itu bisa membantu keluarga Luo meraih kemenangan besar. Anda bisa mendapatkan hasil apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Ini, Luo Bingyan ragu-ragu, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Ideku agak bodoh, tapi sebagai kepala keluarga Luo, aku ingin memiliki kekuatan nyata dan tidak ingin digantikan. Kakak senior, apa cara kedua? Ye Bufan merenung sejenak, berpikir sejenak dan berkata, saya memiliki sesuatu. Teknik kultivasi ganda ini dapat membantu penganut Tao dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Prasyaratnya lebih rendah dari tingkat kultivasi saya. Jika lebih tinggi dari tingkat kultivasi saya, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Luo Bingyan memiliki beberapa tebakan samar sebelumnya. Dia mengatakannya sendiri dan pipinya langsung memerah. Ye Bufan tersenyum tipis, saya pikir yang pertama dari dua metode ini cocok. Ayo, saya memilih yang kedua. Sebelum Ye Bufan selesai berbicara,
Luo Bingyan membuat pilihan terlebih dahulu semakin merah, seolah-olah bisa berdarah kapan saja. Meskipun dia pemalu, dia tetap mempertahankan sikap keras kepala, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan tidak menghindar dengan cara apapun. Ini, Ye Bufan berkata, tidak pantas menjadi pendamping Tao hanya demi kultivasi. Itu tidak sejalan dengan prinsip hidup saya. Ini bukan hanya untuk meningkatkan kultivasi. Bahkan tanpa ini, saya juga bersedia menjadi pendamping Tao Anda. Luo Bingyan menjawab lagi, dan penampilan wanita itu tidak terduga lagi, keras kepala dan gigih. Ye Bufan sedikit terkejut, apakah karena aku membantumu dan keluarga Luo? Sebenarnya, itu tidak perlu. Syukur adalah rasa syukur, dan emosi adalah emosi. Petik 2. Tidak, aku hanya menyukaimu. Luo Bingyan yang selalu dingin dan menyendiri, sekarang berperilaku sangat berani dan kuat, mengekspresikan emosinya tanpa malu-malu. Dan ini baru permulaan, dia melanjutkan, saudaraku, saya selalu memandang rendah laki-laki sebelumnya, dan tidak pernah berpikir untuk menemukan pendamping Tao untuk diri saya sendiri. Tetapi setelah Anda muncul, saya tidak tahu mengapa mentalitas saya berubah total, dan saya sering memikirkannya. Kamu tidak akan pernah melupakanku meskipun kamu ingin. Pengakuan wanita itu sederhana dan tulus. Akhirnya, dia berkata, saudaraku, saya tulus, berjanjilah. Ye Bufan benar-benar terkejut. Jika Shen Qiyun yang mengucapkan kata-kata ini, dia tidak akan terkejut selalu performanya penuh gairah dan agresif. Tapi sekarang setelah kata-kata ini keluar dari mulut peri es, dia merasa sedikit tidak nyaman untuk beberapa saat. Ekspresi Luo Bingyan sedikit berubah, saudaraku, apakah menurutmu aku terlalu sembrono? Tidak, Ye Bufan melambaikan tangannya dengan cepat, aku hanya merasa sedikit tiba-tiba. Petik 2. Bingyan mengulurkan tangan giok putihnya dan meletakkannya di telapak tangannya. Telapak tangannya lembut dan memiliki sedikit rasa dingin. Ye Bufan tidak berkata apa-apa, hanya menggendong pinggangnya dan berjalan menuju kamar tidur di belakangnya. Setelah menutup pintu, Ye Bufan ragu-ragu sejenak, tetapi memutuskan untuk memberi kejutan pada keluarga Gu. Dalam sekejap, kedua orang itu menghilang dari ruangan dan memasuki istana Raja Naga. Bab 3655, orang tidak boleh dinilai dari penampilan mereka. Di kamar tidur keluarga Gu, seorang pria parubaya meletakkan tangannya di belakang punggung dan tampak muram dan menakutkan. Di depannya ada dua ranjang rumah sakit, dengan lebih dari selusin dokter mengelilinginya, semuanya tampak serius dan ketakutan. Bagaimana? Bisakah luka anakku disembuhkan? Pria parubaya itu adalah Gu Qingya, kepala keluarga Gu yang terbaring di tempat tidur adalah Gu Jinian dan Gu Qianzu, yang ditinggalkan oleh Ye Bufan. Di antara banyak dokter, seorang lelaki tua berambut abu-abu adalah pemimpinnya. Tuan, luka Tuan muda terlalu serius. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Mereka hanyalah dokter biasa. Mereka benar-benar tidak berdaya dan hanya bisa mengobati lukanya. Sampah. Mereka semua sampah. Apa gunanya membesarkanmu? Gu Qingya hanya memiliki satu anak laki-laki, dan sekarang dia telah menjadi seorang kasim. Dia mengangkat tangannya dan melambai, dan energi kekerasannya menyapu semua orang keluar ruangan. Gu Jinian sedang berbaring di tempat tidur. Awalnya dia memiliki secercah harapan, tetapi ketika dia mendengar bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi seorang kasim, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi ganas dan marah. Ayah, kamu harus membalaskan dendam kami. Kamu harus menghancurkan keluarga Luo. Kamu harus membunuh bocah cantik itu. Kamu juga harus mengirim perempuan jalang itu ke rumah bordil agar mereka semua mati. Orang ini sangat marah, sebagai kepala muda keluarga Gu, dia terbiasa mendominasi. Kapan dia pernah menderita kerugian sebesar itu? Yang terpenting sekarang aku sudah benar-benar menjadi orang yang tidak berguna. Apa yang akan kulakukan dengan semua keindahan yang telah kucuri dari keluargaku? Bagaimana saya bisa keluar dan menimbulkan kerusakan di masa depan? Gu Qianzu juga tampak kesal, saudaraku, kamu sekarang adalah Luo immortal yang hebat. Sangat mudah untuk menghancurkan keluarga Luo. Kamu harus membalaskan dendam kami. Ternyata baru 2 jam yang lalu,
Gu Qingya menerobos penghalang, berhasil diatasi kesengsaraan, dan menerobos. Mengatasi hambatan dari dewa besar, dia menjadi dewa Luo besar dalam satu gerakan. Awalnya ini adalah hal yang sangat membahagiakan, tetapi saya tidak menyangka ketika saya kembali, saya akan menemukan saudara laki-laki dan anak saya seperti ini. Meskipun dia marah, dia adalah kepala keluarga, dan kedalaman kotanya sangat menakutkan, jadi dia dengan cepat menekan kemarahan di dalam hatinya. Oke, jangan bicarakan itu sekarang. Balas dendam ini harus dibalas, tapi tidak sekarang. Keluarga Luo tidak bisa bergerak untuk saat ini. Ayah, kenapa? Kamu harus pergi dan menghancurkan keluarga Luo sekarang dan membunuh yang cantik bocah dan perempuan jalang kecil. Wajah Gu Jinian penuh dengan kebencian dan keengganan, dan dia ingin memotong Ye Bufan menjadi beberapa bagian sekarang. Apa yang kamu tahu? Gu Qingya berkata, sekarang keluarga Guku mendapat bantuan dari alkemis abadi kelas 8, dan kekuatannya meningkat pesat, tapi bagaimanapun juga, masih ada kesenjangan tertentu antara dia dan Long Tesan. Jika kita mengambil tindakan untuk menghancurkan keluarga Luo saat ini, maka ini seperti menghancurkan aliansi tripartit dengan tangan Anda sendiri. Apa hasilnya? Petik 2. Ini, setelah mendengar apa yang dia katakan, Gu Qianzu dan Gu Jinian keduanya tampak stagnan, seolah-olah mereka sedang memikirkan sesuatu. Gu Qingya melanjutkan, jika keluarga Luo dihancurkan, tidak akan ada arena pertempuran untuk aliansi tripartit. Pada saat itu, keluarga Gu saya akan langsung menghadapi Gunung Longtu dan merebut sumber daya dari lembah pengobatan abadi. Apakah menurut Anda kami bisa melakukannya dengan kekuatan kita saat ini? Berapa peluang untuk menang? Gu Qianzu ragu-ragu dan berkata, tidak ada peluang untuk menang. Selama bertahun-tahun, dia secara alami mengetahui kekuatan ketiga keluarga. Keluarga Luo adalah yang terbaik, terlemah dan Long Tesan adalah yang terkuat. Bahkan jika kekuatan keluarga Gu telah meningkat sekarang, mereka tetap bukan tandingannya. Jadi keluarga Luo ingin dihancurkan, tapi sekarang bukan waktunya. Kita harus menunggu sampai ketiga keluarga membentuk aliansi. Mata Gu Qingya berkedip, menurut momentum perkembangan keluarga Gu saya saat ini, kami akan melakukannya sepenuhnya menghancurkan Gunung Longtu dalam 100 tahun ke depan. Lembah pengobatan Sixian adalah milik keluargaku. Apa yang dia katakan masuk akal, tetapi Gu Jinian sangat enggan. Tapi, ayah, apakah kita akan menelan bau mulut ini begitu saja? Siapa bilang kita harus menanggungnya? Masalah ini harus diselesaikan dengan keluarga Luo. Ekspresi Gu Qingya seram dan wajahnya garang. Balas dendam tidak selalu berarti membunuh keluarga Luo. Itu juga bisa dilakukan di arena aliansi antara tiga keluarga. Saat pertarungan memperebutkan kepala keluarga tiba, aku akan menghancurkan tulang perempuan jalang kecil itu sedikit demi sedikit dan sepenuhnya melampiaskan bau mulut ini padamu. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Setiap kali saya bertemu keluarga Luo, saya akan memukuli mereka sampai mati tanpa memberi mereka belas kasihan apapun. Gu Jinian berteriak dengan getir, dan anak itu bernama Ye. Asalkan dia masuk ke dalam ring, dia akan dibunuh. Kita tidak bisa membiarkan dia hidup, kita harus membunuhnya dengan 1000 luka. Gu Qingya berkata dengan niat membunuh, jangan khawatir, pasti tidak akan ada konsekuensi yang baik untuknya, menyinggung keluarga Guku. Keesokan paginya, Luo Bingyan berada di istana Raja Naga. Tidak memakai sehelai rambut pun di tubuhnya, dia duduk bersila dan berlatih. Dengan kulit sebening kristal, kecantikan yang tak tertandingi, dan temperamen yang dingin dan anggun, keseluruhan pribadi tampak seperti wanita cantik yang diukir dari batu giok yang indah. Ye Bufan berdiri di dekatnya. Meski sudah terbiasa melihat wanita cantik, dia tetap terkesima dengan kecantikan di hadapannya. Menghadapi wanita yang begitu sempurna, tidak ada pria yang bisa mengendalikan kekaguman di hatinya, itulah salah satu alasan kenapa dia akhirnya memilih untuk menerimanya. Mengingat kejadian tadi malam, senyuman muncul di sudut mulut saya, dan sebuah ide muncul di hati saya, yaitu orang tidak boleh dinilai dari penampilannya. Entah itu dia atau orang lain, Luo Bingyan adalah wanita yang sangat dingin sebelumnya. Dia sepertinya tidak memiliki emosi dan keinginan.
Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia tidak bisa memakan kembang api dunia. Tapi wanita seperti itulah yang membuatnya merasakan panas yang belum pernah dia alami sebelumnya. Perasaan berubah dari es ke api, dan dua dunia es dan api, masih memiliki sisa rasa yang tak ada habisnya hingga hari ini. Pada saat ini, bulu mata panjang wanita di belakangnya bergetar, lalu dia perlahan membuka mata indahnya. Pada saat ini, auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan dia sudah berada di tahap awal Daluo Immortal. Ini juga merupakan kekuatan teknik budidaya ganda Ye Bufan. Ranah lawan pada dasarnya sama dengan kekuatannya saat ini. Meskipun dia baru saja menerobos belum lama ini, auranya tidak sestabil biksu lainnya, dan dia telah dengan kokoh memantapkan pijakannya. Merasakan kekuatan di dalam tubuhnya, Luo Bingyan melirik pria di depannya. Ekspresinya rumit, termasuk rasa terima kasih, rasa malu dan kekaguman. Pada saat yang sama, saya diam-diam bersyukur bahwa saya telah cukup tegas dan akhirnya memiliki pendamping Tao yang sempurna. Jika ada sedikit keraguan kemarin, hasilnya mungkin akan sangat berbeda. Bagaimana perasaanmu? Ye Bufan memandang wanita itu dan bertanya. Kenapa kamu menanyakan pertanyaan seperti ini kepada seseorang? Luo Bingyan jelas salah paham. Ye Bufan tertegun sejenak, lalu tersenyum main-main. Aku bertanya bagaimana kultivasimu. Apakah ada masalah? Luo Bingyan menjadi semakin malu dan meraih dirinya sendiri mengenakan pakaiannya lagi, tapi ekspresi dan temperamennya telah berubah sekarang. Oke, sudah hampir waktunya, ayo keluar. Ye Bufan membawa Luo Bingyan, dan mereka meninggalkan istana Raja Naga dengan berpikir dan kembali ke kamar sebelumnya. Setelah menerima wanita ini, dia punya rencana baru. Meskipun keluarga Luo lemah sekarang, dia ingin menggunakan tempat ini sebagai pijakan untuk mengembangkan kekuatannya. Dengan dirinya sendiri, pewaris sekte pengobatan kuno, yang bertanggung jawab, akan sulit bagi keluarga Luo untuk tidak menjadi kuat. Di masa depan, mereka pasti akan mendapatkan pijakan yang kokoh di wilayah Zongtian, setara dengan sekte pedang cahaya mengalir di wilayah surga bawah. Ini tidak hanya membantu Luo Bingyan, tetapi juga membangun latar belakang keluarga untuk dirinya sendiri. Setelah memiliki timnya sendiri, entah itu mencari ramuan 3 rasa pil rekonstruksi bodi atau berita tentang Lu Bengxia, semuanya akan jauh lebih mudah. Bab 3656, Setan Hitam Putih. Di luar kamar tidur, keempat tetua keluarga Luo dengan cemas menjaga di sini. Melihat matahari sudah terbit tinggi, kepala keluarga dan Ye Bufan belum juga muncul, membuat mereka tidak sabar. Luo Wuyu tampak cemas, saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita berseru? Meskipun mereka telah mencapai puncak keabadian agung, mereka tidak berani menggunakan kesadaran spiritual mereka untuk memindai situasi di dalam ruangan. Bagaimanapun, ini adalah martabat kepala keluarga, dan ada Ye Bufan di dalam, siapa yang tahu apa yang mereka berdua lakukan. Luo Wuxian menghitung dan menemukan bahwa tidak banyak waktu tersisa sebelum aliansi antara ketiga keluarga dimulai. Tunggu 1/4 jam lagi. Jika kepala keluarga masih belum muncul, maka kita akan mencari cara. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pintu terbuka dan Ye Bufan serta keduanya berjalan keluar. Pada saat ini, Luo Bingyan tanpa sadar bersandar di samping Ye Bufan. Dibandingkan dengan sebelumnya, rasa dingin di tubuhnya telah banyak menghilang, dan ekspresinya memiliki pesona yang dewasa. Tingkat kultivasi yang baru ditingkatkan juga tersembunyi, dan sepertinya tidak ada perubahan dari sebelumnya. Dia melirik ke arah orang-orang yang menjaga pintu, sesepuh, apa yang bisa saya lakukan? Luo Wuxian maju selangkah, Tuan, akan ada aliansi 3 keluarga segera. Pernahkah Anda memikirkannya? Siapa di antara kita yang akan mengambil tindakan? Tempatnya, apakah kamu akan bertarung? Saat dia berbicara, dia melirik Ye Bufan di sebelahnya untuk melihat bagaimana orang ini membujuknya. Tapi setelah pihak lain keluar, dia melihat ke langit, seolah ada keindahan yang tak ada habisnya di sana, dan bahkan tidak melihatnya. Tidak perlu, saya adalah kepala keluarga, saya bisa keluar dan bertarung sendiri. Luo Bingyan segera menolaknya,
meskipun tingkat kultivasinya tidak cukup kemarin, belum lagi dia kini telah mencapai ranah Daluo Immortal. Luo Wulian tampak cemas, tetapi kepala keluarga menolak untuk melaporkan kembali kepada mata-mata kita di keluarga Gu. Gu Qingya tidak hanya dibebaskan dari pengasingan, tetapi lelaki tua itu telah mencapai alam Daluo abadi. Oke, tidak perlu semuanya. Saya punya pendapat saya sendiri. Ekspresi Luo Bingyan menjadi gelap, dan keagungan tuan keluarga memenuhi seluruh tempat. Ini. Keempat orang di Luo Wuxian saling memandang, meskipun mereka semua bersemangat, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya dapat memutuskan secara pribadi, mengambil langkah demi langkah, dan jika mereka menemukan peluang, mereka akan berjuang atas nama pemimpin keluarga. Sesampainya di halaman, para murid inti yang bersiap bergabung dengan aliansi tiga keluarga sudah berjaga di sini. Faktanya, meski ada banyak anak dari keluarga Luo, hanya selusin yang berhak berpartisipasi. Ada total 10 arena pertarungan di antara tiga aliansi. Semua pihak harus menunjukkan yang terbaik, dan mereka yang memiliki budidaya rendah bahkan tidak memenuhi syarat untuk naik panggung. Selain itu, aturan aliansi tidak membatasi jumlah penampilan. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat memainkan 10 pertandingan sendiri. Karena itu, hanya kepala keluarga Luo dan keempat tetua yang dapat mengambil bagian dalam pertempuran tersebut. Sekarang menghadapi semua orang di keluarga Luo, Luo Bingyan merasa percaya diri di hatinya dan mengangkat kembali posisi penatua. Luo Wuxian menggantikan Luo Wuqian sebelumnya sebagai sesepuh agung, diikuti oleh Luo Wunian, Luo Wulian dan Luo Wuyu. Setelah melakukan ini, sekelompok orang dari keluarga Luo berjalan menuju pintu mansion. Tetapi begitu mereka sampai di depan pintu, mereka melihat dua lelaki tua berdiri di depan pintu dengan tangan terlipat. Salah satu dari dua orang itu berpakaian hitam, yang lainnya berjubah putih. Keduanya memiliki janggut dan rambut putih, tetapi aura di tubuh mereka sangat kuat, dan mereka telah mencapai puncak keabadian agung. Iblis hitam dan putih. Setelah melihat mereka berdua, ekspresi keluarga Luo berubah. Dua lelaki tua di depan saya bisa dikatakan terkenal karena melakukan pembunuhan dan pembakaran, melakukan segala jenis kejahatan, tapi mereka juga sangat kuat. Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang berani macam-macam dengannya, tapi dia tidak menyangka akan muncul di depan rumah Luo hari ini. Setelah melihat semua orang, kedua lelaki tua di depan mereka berdua tampak bangga, dan tampak sangat puas dengan reaksi semua orang. Setan hitam mengambil satu langkah ke depan, tampak bangga. Di mana Luo Wugan? Biarkan dia keluar menemuiku. Luo Bingyan melambaikan tangannya, dan sesepuh Luo Wuxian maju untuk menyambutnya. Luo Wuqian sudah mati, ada apa? Jika sebelum kedatangan Ye Bufan, kedatangan iblis hitam dan putih akan membuat seluruh keluarga Luo ketakutan. Belum lagi dua puncak abadi yang besar, bahkan salah satunya pun bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Tapi sekarang Luo Wuxian penuh percaya diri, dan empat tetua keluarga yang berada di puncak keabadian tidak takut. Mati. Kedua iblis hitam dan putih itu tertegun sejenak, jelas sedikit terkejut. Kemudian Bai Mo berkata, Luo Wuqian menawarkan 100.000 kristal abadi tingkat menengah untuk mengundang saudara laki-laki saya berpartisipasi dalam aliansi tripartit atas nama keluarga Luo. Saya tidak peduli apakah dia hidup atau mati, singkatnya, keluarga Luo harus membayar uang ini sekarang. 10.000 kristal abadi kelas menengah. Setelah mendengar nomor ini, keluarga Luo terkejut. Terutama Luo Bingyan dan keempat tetua, mereka mengetahui situasi keuangan keluarga mereka dengan sangat baik. Bahkan seluruh keluarga Luo hanya dapat mengumpulkan begitu banyak uang. Tetapi jika dipikir-pikir, Anda dapat memahami bahwa keluarga Luo terlalu lemah sebelumnya. Jika dia ingin mengkonsolidasikan posisinya sebagai kepala keluarga Luo Tianyang, dia harus mencapai beberapa hasil dalam aliansi tripartit dan setidaknya mempertahankan 20% sahamnya sebelumnya. Luo Wuxian ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Maaf, Luo Wuqian sudah meninggal. Kami tidak tahu apa yang dia lakukan. Keluarga Luo kami tidak membutuhkan bantuan Anda, dan kami tidak dapat menghasilkan begitu banyak kristal abadi kelas menengah.
Kekuatan selalu menentukan segalanya. Tanpa Ye Bufan membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka. Bahkan jika Luo Wuqian benar-benar mati, keluarga Luo akan memberikan 100.000 kristal abadi untuk meminta bantuan kepada 2 orang di depan mereka. Situasinya sekarang benar-benar berbeda dari 3 hari yang lalu. Ada 4 makhluk abadi dalam keluarga. Bagaimana mereka bisa menghabiskan harga yang begitu mahal untuk mengundang orang lain? Apakah keluarga Luomu mencoba untuk gagal membayar utangnya? Wajah iblis hitam tiba-tiba menjadi gelap, dan dia dipenuhi dengan niat membunuh. Apakah kamu tidak tahu siapa iblis hitam dan putih kami? Kamilah yang datang dan pergi segera setelah kamu memanggil mereka. Wajah Luo Wuxian juga menjadi gelap. Kalian berdua, saya telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Luo Wuxian apa Wu Gan memang tidak ada hubungannya dengan keluarga Luo. Kami tidak bertanggung jawab dan tidak akan membayarnya. Hahaha. Setelah dia selesai berbicara, iblis hitam dan putih itu tiba-tiba tertawa. Tawa mereka penuh arogansi dan kemarahan. Keluarga Luo yang luar biasa, apakah menurutmu iblis hitam dan putih kita mudah ditindas? Mata iblis hitam itu membelalak dengan niat membunuh. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menyerahkan 100.000 kristal abadi kelas menengah sesegera mungkin. Jika tidak akan ada lagi keluarga Luo mulai sekarang. Luo Wuyu sangat marah. Apakah Anda mengancam keluarga Luo kami dengan 2 orang bodoh ini? Keluar dari sini, jika tidak akan ada lagi orang kulit hitam dan setan putih di dunia peri. Petik 2. Setan hitam dan putih juga mengetahui sesuatu tentang keluarga Luo sebelumnya, dan yang terkuat adalah Luo Wugan, yang sekarang sudah mati. Orang-orang lainnya semuanya lemah, dan mereka berani bersikap sombong terhadap saya. Aku mengerti berapa beratmu, beraninya kamu berbicara seperti ini padaku. Bai Mo terkekeh, memperlihatkan gigi putihnya dengan tatapan mematikan. Kemudian sosok itu menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia berada di depan Luo Wuyu dan meninju. Bab 3657. Aliansi 3 keluarga. Menghadapi pukulan kuat itu, Luo Wuyu menunjukkan cibiran di sudut mulutnya. Dia tidak mengelak atau menghindar, tapi dia juga meninju ke depan, dan tinju kedua orang itu bergetar bersamaan. Terdengar suara gemuruh yang keras, dan arus udara yang deras menyapu. Pasir dan batu beterbangan, menutupi langit dan matahari. Kemudian kedua sosok itu mundur satu demi satu, dan mereka seimbang dalam satu gerakan. Wajah Bai Mo penuh dengan keterkejutan. Ketika Luo Wuqian hendak mempekerjakan mereka berdua untuk mengambil tindakan, mereka berdua mengetahui situasi keluarga Luo dengan jelas. Setelah kematian Luo Wusheng, keluarga Luo menjadi semakin terpuruk. Yang terkuat adalah mendiang Dewa Agung. Mengapa situasinya berubah sekarang? Orang di depannya adalah puncak dari yang abadi, dan kekuatannya tidak lebih buruk dari kedua bersaudara itu. Setelah pertarungan yang sulit, Luo Wuyu merasa sangat bahagia. Dengan teriakan keras, dia bergegas maju lagi, dan mereka berdua bertarung bersama. Setan hitam berdiri di dekatnya, dan hasil ini juga mengejutkannya. Pantas saja kamu begitu percaya diri. Ternyata ada puncak abadi yang hebat, tapi terus kenapa? Aku juga bisa menghancurkan keluarga Luomu. Saat dia berbicara, dia melangkah dan menyerang semua orang di keluarga Luo dengan kekuatan yang luar biasa. Apakah kamu memiliki kualifikasi ini sendirian? Luo Wulian mengambil tindakan terlebih dahulu dan menamparkan lawannya dengan telapak tangannya. Saat orang kuat di puncak keabadian mengambil tindakan, dia membawa tekanan untuk menghancurkan dunia. Apakah ini puncak abadi besar yang lain? Setan hitam dipenuhi dengan keterkejutan. Mengapa 2 orang kuat tiba-tiba muncul di keluarga Luo? Tapi tidak mungkin, masalahnya sudah mencapai titik ini, tidak mungkin untuk mundur, dan kedua orang itu juga bertarung bersama. Keempatnya semuanya berada di puncak keabadian agung. Bahkan jika ada sedikit perbedaan dalam kekuatan, mereka tidak dapat dibedakan dalam waktu singkat. Untuk sementara waktu, pertarungannya seimbang, dan sulit dibedakan. Ye Bufan mengerutkan kening, hanya membuang-buang waktu untuk terus bertarung seperti ini. Dia melambaikan tangannya, kemenangan cepat, kalian berdua bisa bersatu.
Meskipun dia tidak memiliki posisi apapun di keluarga Luo sekarang, dia memiliki status dan keagungan yang tak tertandingi. Lagi pula, tanpa bantuannya, keluarga Luo tidak akan seperti sekarang ini. Ye Bufan memberi perintah, dan Luo Wuxian serta Luo Hunian mengambil tindakan. Salah satu dari dua orang itu berlari menuju iblis hitam, dan yang lainnya berlari menuju iblis putih, segera membentuk situasi 2 lawan 1. Ini, merasakan kekuatan kedua orang itu, ekspresi iblis hitam dan iblis putih berubah drastis. Mengapa 4 puncak abadi muncul secara tiba-tiba? Namun betapapun sulit dipercayanya hal tersebut, faktanya ada di sini. Tadinya mereka berimbang, tapi sekarang situasinya berubah drastis setelah 2 orang lagi bergabung dengan tim. Bai Mo tidak bisa menahan kedua serangan itu sama sekali. Setelah beberapa gerakan, dia dipukul dari belakang oleh Luo Hulian, menyebabkan darah muncrat dengan liar. Sebelum dia bisa bernapas kembali, pedang panjang di tangan Luo Wuxian memotong kepalanya, dan kemudian menghancurkan jiwanya dengan sebuah pukulan. Saudaraku, iblis hitam terkejut dan marah saat melihat pemandangan ini, tetapi ketika perhatiannya teralihkan sejenak, Luo Hunian meninju dadanya, membuatnya terbang puluhan kaki jauhnya. Sialan, tapi orang ini bereaksi cukup cepat. Dia berbalik di udara dan langsung menerkam Ye Bufan, yang tidak jauh darinya. Menurutnya, pemuda inilah yang baru saja memberi perintah. Statusnya di keluarga Luo jelas tidak rendah, dan dia mungkin menjadi kepala keluarga yang baru. Sekarang dia menghadapi 4 puncak abadi sendirian. Apalagi berjuang keras, dia bahkan mungkin tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Selama dia mengalahkan pemuda ini, dia akan memiliki modal untuk menyelamatkan nyawanya. Dia berpikir dengan luar biasa, dan jaraknya semakin dekat. Namun tiba-tiba matanya kabur, sosok itu menghilang, lalu lehernya dijepit erat oleh sebuah tangan besar. Dengan baik, mata iblis hitam langsung melebar, dipenuhi ketakutan. Pada saat itu, dia sudah merasakan aura kuat dari pihak lain, yang jauh lebih kuat dari Luo Wuxian dan lainnya. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa dia telah membuat perhitungan yang salah. Pemuda ini adalah orang terkuat di keluarga Luo. Tapi sudah terlambat untuk berkata apa-apa. Ada bunyi klik di telinganya dan lehernya patah. Jiwa meluap, Ye Bufan melambaikan tangannya dengan lembut, dan energi kekerasan langsung pecah menjadi beberapa bagian di seluruh langit. Oke, ayo pergi. Dia melemparkan tubuh itu dengan santai, dan bola api mengubahnya menjadi abu. Luo Wuxian dan 4 orang lainnya mengikuti di belakang, diam-diam mendecakkan lidah setelah menontonnya tadi. Anda harus tahu bahwa mereka baru saja bertarung secara langsung, dan tidak satu pun dari iblis hitam dan putih yang kekuatannya lebih rendah dari mereka. Tapi orang seperti itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Ye Bufan, dan menjadi abu dalam sekejap mata. Mungkinkah Tuan Ye adalah Luo Immortal yang hebat? Keempat tetua melihat ke belakang Ye Bufan, merasa terkejut, dikagumi, dan tidak percaya di dalam hati mereka. Di saat yang sama, ada juga sedikit kekecewaan di hati saya. Meskipun Tuan Ye kuat, paling-paling dia hanya bisa bertarung menggantikan keluarga Luo, namun pada akhirnya dia tidak bisa menggantikan Luo Bingyan, sang kepala keluarga. Ye Bufan dan yang lainnya bergerak maju tanpa menemui hambatan apapun kali ini, dan segera tiba di tempat ketiga keluarga berkumpul untuk mendiskusikan pedang. Gunung ini tidak jauh dari Luo Jiabao, Gu Jiazhai dan Long Tesan, tepat di tengah-tengah 3 keluarga dan telah ditetapkan sebagai tempat aliansi sejak zaman kuno. Puncak gunungnya tidak terlalu tinggi, sekitar 1000 kaki. Setelah bertahun-tahun dibangun dan dipoles, puncaknya menjadi sangat datar, dengan arena tinggi terletak di tengahnya. Kedudukan ketiga partai juga tetap, dan kebetulan semuanya berada pada kedudukan keluarga masing-masing. Karena Ye Bufan dan yang lainnya tertunda beberapa saat, ketika mereka tiba di sini, orang-orang dari 2 keluarga lainnya sudah berada di tempatnya. Ada hampir 100 orang yang duduk di sisi Gunung Longtu. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian Tiongkok, dengan sikap anggun dan kipas lipat di tangannya. Di antara 3 keluarga, Long Tesan adalah yang terkuat, dan barisan mereka juga yang terkuat. Di sisi lain, semua orang di Gu Jiazhai sudah berada di tempatnya.
Gu Qingya duduk di posisi pemimpin dengan ekspresi muram. Di sebelah kirinya adalah Gu Jinian yang pucat. Awalnya, dia terluka dan tidak boleh ikut serta dalam aliansi lagi. Tapi dia ingin melihat ayahnya membalas dendam, jadi dia memaksakan diri untuk datang ke sini. Ada juga beberapa tetua keluarga Gu yang duduk di dekatnya, tetapi anggota tubuh Gu Qianzu yang lebih tua patah dan lukanya belum sembuh. Dia berbaring di kursi empuk, terlihat sangat menarik perhatian. Melihat orang-orang dari Luo Jiabao datang terlambat, Long Tesan tidak berkata apa-apa, tapi semua orang di Gu Jiashai memandang mereka dengan marah. Tetua kedua, Gu Qianfan, melihat ke sini dengan cibiran provokatif. Keluarga Luo Anda benar-benar tidak memiliki kesadaran sebagai orang lemah. Kami semua ada di sini dan Anda baru saja tiba. Apakah Anda merasa tidak ada harapan dan ingin menyerah? Luo Wuxian dan yang lainnya hendak membalas, tapi Ye Bufan melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka. Dia memandang Luo Qianfan dan tersenyum tipis. Senior berkata bahwa memang kesalahan keluarga Luo kami sehingga kamu terlambat. Semua orang yang hadir sedikit terkejut, dan kemudian mencibir di wajah mereka seperti ini. Sungguh pengecut. Gu Qianfan juga menunjukkan ekspresi bangga, tapi saat ini suara Ye Bufan terdengar lagi. Keluarga Luo kami harus belajar lebih banyak dari keluarga Gu. Bahkan para penyandang cacat datang begitu awal, ditemani oleh ayah mertua. Mengapa kami harus terlambat? Kami tidak akan pernah melakukannya lagi. Ada keheningan yang mematikan. Bab 3658, memuaskanmu sekarang. Tetua tertua dikatakan cacat, dan tuan muda desa tersebut disebutkan di depan umum sebagai ayah mertuanya. Seluruh desa keluarga Gu dipenuhi dengan kemarahan yang tak terbatas dan niat membunuh. Ekspresi Gu Qingya suram dan menakutkan, dan tatapannya pada Ye Bufan setajam pisau. Suara Gu Qianfan terdengar dingin, "Nak, apakah kamu memprovokasi keluarga Gu kita?" Ye Bufan melambaikan tangannya, "Kamu terlalu banyak berpikir. Apa yang bisa diprovokasi dari keluarga Gu? Aku bahkan mematahkan anggota tubuh Gu Qianzu dan menyuruh Gu Jinian pergi. Jika kamu ingin menjadi Kasim di istana, mengapa kamu perlu bicara omong kosong di sini untuk memprovokasimu?" Setelah dia mengatakan ini, terjadi keributan di sekitarnya, termasuk di Long Tesan. Banyak orang merasa aneh saat melihat Gu Qianzu menjadi dibawa masuk. Saya tidak tahu bagaimana tetua tertua dari keluarga Gu bisa terluka begitu parah. Saya tidak menyangka bahwa pemuda di depan sayalah yang terkena. Sedangkan untuk keluarga Gu, ekspresi semua orang sangat jelek. Baru saja Ye Bufan mengatakan bahwa Gu Qianzu cacat dan Gu Jinian adalah ayah mertuanya, yang hanya bisa digambarkan sebagai ejekan. Dan sekarang setelah diketahui bahwa dia melakukannya, ini seperti menekan wajah keluarga Gu ke tanah dan menggosoknya dengan keras. Kamu, Gu Qianfan mengertakkan gigi dengan kebencian dan hendak mengambil tindakan, tapi Gu Qingya memanggilnya kembali. Oke, tidak perlu bertengkar dengan orang seperti ini. Gu Qingya menekan amarah di dalam hatinya dan menghentikan tetua kedua Gu Qianfan. Jika dia mengambil tindakan saat ini, kesabarannya sebelumnya akan sia-sia. Dia menatap Ye Bufan dengan mata dingin. Wah, saya harap Anda memiliki keberanian untuk naik ke panggung nanti. Tidak perlu menunggu, saya bisa memuaskan Anda sekarang. Ke atas ring. Dia melirik ke arah Gu Jiashai dan Long Tesan. Ayo, tidak perlu undian. Kalian bisa berkumpul sebagai satu keluarga, atau kalian bisa datang satu persatu. Dia akan menjadikan tempat ini miliknya. Di pijakan wilayah Zongtian, dia tidak berniat membagikan lembah pengobatan abadi kepada orang-orang ini lagi. Dengan kata lain, dia tidak berencana membiarkan kedua keluarga besar itu mengambil 10% sahamnya hari ini. Meskipun Luo Wuxian dan yang lainnya telah meningkat kekuatannya, mereka hanya berada di puncak keabadian agung. Mereka tidak yakin akan kemenangan, jadi mereka memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Dari mana asal anak muda ini? Dia sangat sombong. Kali ini, tidak hanya keluarga Gu, tapi juga orang-orang di Gunung Longtu yang marah. Biasanya, kompetisi 3 aliansi guild dijadwalkan menjadi 10 pertandingan, dan masing-masing dari 3 aliansi akan mengirimkan orang yang kuat.
Kemudian dilakukan pengundian untuk menentukan urutannya, dan keduanya akan berhadapan untuk menentukan pemenang akhir. Namun kini Ye Bufan telah berkuasa secara dominan dan secara langsung ingin menantang kedua keluarga tersebut. Bagi mereka, bahkan provokasi adalah sebuah penghinaan. Long Xuanzhen, kepala keluarga Long Tesan, memandang keluarga Luo, dan nadanya penuh ketidakpuasan, siapa yang bertanggung jawab atas keluarga Luo Anda sekarang? Mengapa Anda membiarkan anak muda seperti itu bangun dan bersikap sombong? Yang lain juga percaya bahwa keluarga Luo adalah salah satu dari 3 keluarga. Ia diakui sebagai yang terlemah di antara mereka. Terakhir kali hanya mendapat 20% bagian, dan kali ini mungkin tidak mendapat 10%. Pada saat ini, jika Anda tidak berperilaku jujur dan tidak jujur, dan mengirim seorang anak laki-laki untuk main-main, apakah ini membuang-buang uang? Saya adalah kepala keluarga Luo. Luo Bingyan melangkah keluar, ini adalah rekan Tao saya Ye Bufan. Kata-katanya adalah kata-kata saya dan mewakili keinginan keluarga Luo. Untuk sesaat, kami tahu bahwa kepala keluarga sebelumnya adalah Luo Tianyang. Mengapa dia tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita? Setelah hening sejenak, benda itu langsung meledak. Apa yang terjadi? Kenapa kepala keluarga Luo digantikan oleh seorang wanita? Pantas saja pria ini begitu sombong. Ternyata dia adalah anak laki-laki cantik yang makan makanan lunak. Biarkan aku berhenti kamu. Bisakah kamu makan makanan lunak seperti ini? Bukankah orang-orang dari keluarga Luo akan memberontak? Semua orang yang hadir sedang berbicara. Menurut pendapat mereka, para tetua keluarga Luo tidak akan pernah mengizinkan Luo Bingyan dan pemuda ini bertindak sembarangan. Tapi dia tidak pernah menyangka seluruh keluarga Luo diam, semua orang tampak tenang, dan tidak ada ketidakpuasan atau kemarahan yang terlihat. Oke. Long Xuanzhen, kepala keluarga Long, tertawa dengan marah. Saya pernah melihat orang yang sombong, tapi saya belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Karena keluarga Luo meminta penghinaan, maka aku akan memuaskanmu. Patriark Panjang, bagaimana kalau kita, keluarga Gu, yang didahulukan? Gu Qingya menundukkan tangannya ke arah Gunung Longtu. Dia sekarang membenci keluarga Luo dan ingin membunuh mereka semua satu persatu. Oke, Long Xuanzhen mengangguk. Menurut aturan mengikuti arena pertarungan aliansi, sebenarnya kamu akan kalah jika memimpin. Dengan kata lain, jika ingin memenangkan satu arena pertarungan, kamu harus bertarung 2 kali. Orang-orang yang bermain nanti sedang menunggu pekerjaan dan mengambil keuntungan besar, itulah sebabnya urutannya ditentukan dengan undian sebelumnya. Karena keluarga Gu ingin memimpin, mengapa mereka tidak melakukannya? Orang-orang di pihak keluarga Gu sangat marah saat ini sehingga mereka bahkan tidak bisa terlalu memikirkannya. Dan menurut mereka, pemuda di atas panggung adalah anak yang sombong dan cuek, serta mudah untuk menginjak orang lain. Gu Qingya melambaikan tangannya, Gu Qians, lakukan putaran ini. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria parubaya kurus melompat dan melangkah ke atas ring. Gu Qians, tetua ke-6 dari keluarga Gu, sekarang menjadi orang kuat di tahap akhir Great Immortal. Orang ini datang ke ring dengan niat membunuh di sekujur tubuhnya. Dalam arena pertarungan antara 3 aliansi, secara umum pemenang tidak akan membahayakan nyawa lawan, namun tidak ada batasan hidup atau mati. Ye Bufan berdiri dengan tangan di belakang punggung dan meliriknya, dengan senyum lucu di bibirnya. Lebih baik kalian berdua berkumpul. Ini terlalu merepotkan bagi kalian masing-masing. Bocah sombong, kamu benar-benar sombong. Gu Qians menunjukkan senyuman kejam, aku akan mematahkan anggota tubuhmu. Lalu aku akan mematahkannya. Patahkan anggota tubuhmu. Tulang-tulang di tubuhmu akan hancur sepotong demi sepotong. Ketika saatnya tiba, aku akan membuatmu mustahil untuk hidup atau mati. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa menjadi sombong. Orang ini melampiaskan kemarahan di hatinya yang tidak disengaja, berbicara tanpa henti, tetapi saat ini, sebuah telapak tangan besar muncul di depannya. Gu Qians bahkan tidak sempat bereaksi sebelum dia ditampar dan dilempar menjauh. Kali ini dia benar-benar terpana. Dia terbang keluar dari ring dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk dari ketinggian beberapa kaki, menciptakan awan debu.
Saat dia bangkit dari tanah, pipi kanannya bengkak dan wajahnya penuh kebingungan. Begitu dia dikalahkan, wajahnya ditampar dengan kejam, dan itu bukan hanya dia, tapi seluruh keluarga Gu. Tapi tidak mungkin, apa yang sudah terjadi, dan betapapun marah dan terhinanya, hal itu tidak bisa dibatalkan. Apalagi dia sudah melihat kekuatan lawan dengan gerakan itu tadi. Bahkan jika dia diizinkan naik panggung lagi, dia tidak akan memiliki keberanian. Ye Bufan bertepuk tangan, sungguh disayangkan, dia berbicara banyak omong kosong. Ini, kecuali keluarga Luo, semua orang yang hadir tercengang. Orang-orang di Gunung Longtu tercengang. Mereka mengira ketika Gu Qian naik, dia akan menghancurkannya secara sepihak dan memberi pelajaran pada orang gila ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa ini akan menjadi hasilnya. Dewa yang agung dan kuat bahkan tidak dapat memblokir satu gerakan pun darinya. Orang-orang di keluarga Gu sedang menunggu untuk menyemangati tetua keenam, menyemangati dia, dan melampiaskan amarah mereka. Namun setelah semua postur ditetapkan, inilah hasil yang menunggu mereka. Ye Bufan mengabaikan orang-orang ini dan menoleh untuk melihat Gunung Longtu. Sudah kubilang untuk berkumpul, kita harus membuatnya jadi merepotkan. Sekarang terserah kamu. Bab 3659 Apakah kamu siap? Petik 2. Arogansi, bukankah itu hanya serangan diam-diam? Apa hebatnya itu? Begitu dia selesai berbicara, seorang pria parubaya kekar dari Gunung Longtu melompat ke atas ring. Long Xuanke dari Gunung Longtu juga merupakan orang kuat di tahap akhir Great Immortal. Secara umum, 10 arena permainan membutuhkan banyak tenaga, dan orang kuat dari setiap keluarga menggunakannya dengan hati-hati, jadi mereka tidak mengirimkan yang paling kuat. Long Xuanke telah berdiri di dekatnya. Menurutnya, pada ronde pertarungan sebelumnya, Gu Qian terlalu ceroboh dan meremehkan musuh, serta diserang oleh lawan. Karena itu, dia masih tidak menganggap serius Ye Bufan, dan ekspresinya penuh penghinaan. Serangan diam-diam. Ye Bufan menatapnya dan tersenyum, apakah kamu siap sekarang? Siap, sampai jumpa. Long Xuanke awalnya ingin mengatakan beberapa kata lagi, tetapi setelah dia mengatakan ini, aku merasa rasa sakit yang menusuk di perut bagian bawah saya. Segera setelah itu, seluruh orang itu terbang seperti bola meriam, langsung mencapai jarak 100 kaki, dan jatuh ke tanah. Langkah lain untuk menang, dan dalam beberapa tarikan napas, Ye Bufan benar-benar memenangkan pertandingan arena pertama. Dalam pertarungan ring seperti mereka, tidak ada aturan pertarungannya, entah mereka mengaku kalah saat itu juga, atau salah satu pihak dikeluarkan dari ring, jadi tidak perlu ada wasit sama sekali. Semua orang yang hadir membuka mulut mereka lebar-lebar dan tercengang karena terkejut. Ini adalah pertama kalinya 3 aliansi guild menghadapi situasi ini selama hampir setengah tahun. Hidup Tuan Ye. Tuan Ye yang perkasa. Setelah hening sejenak, keluarga Luo bersorak dan bertepuk tangan seperti guntur. Dalam aliansi 3 keluarga selama bertahun-tahun, keluarga Luo selalu menjadi pihak terlemah. Meskipun mereka memenangkan 2 pertandingan terakhir kali dan mendapat 20% saham, harga yang mereka bayar juga sangat besar. Kedua tetua yang menang saat itu terluka parah, dan salah satunya meninggal tak lama kemudian. Situasi tahun ini lebih buruk dari sebelumnya, dan banyak orang yang pesimis dan putus asa. Tapi sejak Ye Bufan muncul, dia benar-benar mengubah situasi. Pertama, dia membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka secara keseluruhan, dan sekarang dia bermain sendiri dan memenangkan ronde pertama dengan mudah. Beberapa keluarga senang dan ada pula yang sedih. Long Tesan dan keluarga Gu terkejut sekaligus marah. Baru pada saat inilah mereka benar-benar menyadari bahwa pemuda ini tidak sombong, tetapi dia benar-benar mampu. Ekspresi Gu Qingya suram. Meskipun anggota tubuh Gu Qianzu telah patah sebelumnya, dia tetap tidak menganggapnya serius, berpikir bahwa dia telah menggunakan cara yang curang. Sekarang sepertinya saya telah meremehkan musuh dan sepenuhnya meremehkan lawan. Gu Qianfan datang ke sisinya, Tuan, saya akan melakukan putaran berikutnya. Tidak perlu. Gu Qingya melambai kepada tetua Gu lain di sebelahnya, Qian Xiong, lakukan putaran ini. Dan sosoknya muncul di atas ring.
Gu Qianxiong juga merupakan orang kuat di tahap akhir Great Immortal. Gu Qianfan sedikit terkejut, Tuan, saya khawatir ini tidak pantas. Saya khawatir Qianxiong bukan tandingan anak itu. Saya tahu. Wajah Gu Qingya tanpa ekspresi dan suaranya tenang, kami tujuannya adalah bagian dari lembah pengobatan abadi. Long Tesan sangat kuat, biarkan mereka mengirim orang untuk menanganinya kali ini. Oh. Gu Qianfan tiba-tiba menyadari bahwa pemimpin keluarga tidak berniat memenangkan pertandingan ini. Kekuatan keluarga Gu mereka tidak sebaik Long Tesan, jadi menyerah dalam beberapa permainan bukanlah apa-apa. Di antara tetua keluarga Gu saat ini, hanya ada 2 orang yang berada di puncak keabadian. Sekarang Gu Qianzu telah digulingkan, dialah satu-satunya yang masih bisa bermain. Dalam hal ini, secara alami tidak pantas untuk bertarung langsung dengan lawan, lebih baik biarkan saja sampai nanti. Menghadapi kepentingan absolut, meskipun mereka tidak menyukai Ye Bufan dan penuh amarah dan kebencian, mereka tetap harus menekannya. Di atas ring, seperti yang diharapkan, Gu Qianxiong bukanlah lawannya dan ditendang oleh Ye Bufan. Long Xuanzhen mendengus dingin saat melihat adegan ini. Sebagai kepala keluarga, dia juga orang yang licik dan dia segera melihat rencana pihak lain. Tapi tidak mungkin, keluarga Gu menyerah pada babak ini, tapi dia, Long Tesan, tidak bisa melakukan itu. Suangu, kemarilah. Ya, begitu dia selesai berbicara, seorang pria bertubuh besar berkulit hitam melompat ke atas ring. Semua orang yang hadir melihat bersama-sama. Pada titik kompetisi ini, orang kuat di puncak keabadian agung akhirnya muncul. Meskipun hanya ada satu perbedaan level antara level puncak dan tahap selanjutnya, perbedaan kekuatannya tidak sedikit pun. Selain itu, meskipun Ye Bufan telah menyelesaikan pertempuran dengan satu gerakan sebelumnya, dia tidak sepenuhnya mengekspos tingkat kultivasinya, dan aura yang dia pancarkan sangat abadi. Karena itu, setelah kemunculan lembah Longxuan, pertarungan di arena menjadi menegangkan di mata banyak orang. Nak, ayolah. Biarkan aku melihat kemampuanmu. Long Xuan Gu penuh momentum dan meninju Ye Bufan. Meskipun dia terlihat bertarung dengan sengit, dia tidak berani meremehkannya sama sekali. Kekuatan penuh dari puncak Great Immortal menghancurkan dunia dan menghancurkan bumi dengan satu serangan, dan bahkan semua penonton merasakan kekuatan pukulan ini. Tapi kemudian di bawah tatapan semua orang, sosok Ye Bufan tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang pihak lain. Gerakan yang sangat cepat. 3 keluarga besar yang hadir, meskipun mereka tidak memenuhi syarat untuk naik panggung, semuanya adalah orang-orang kuat di atas level Great Spirit Immortal. Semua orang kaget melihat Ye Bufan melakukan gerakan begitu cepat. Mata Long Xuanzhen bersinar terang, dan dia juga terkejut ketika keluarga Luo mengundang pria kuat itu, dan kekuatannya sangat menakutkan. Long Xuan Gu tidak meremehkan Ye Bufan sedikit pun. Meskipun dia sedikit terkejut, dia tidak ragu-ragu sama sekali dan berbalik dan meninju di belakangnya. Tapi bayangan mengambang Ye Bufan begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa menyentuh bayangan itu. Dia gagal 2 kali berturut-turut, dan sebelum dia bisa berbalik, dia menerima tendangan keras di pantat dan dikeluarkan dari ring. Hiss! Terdengar helaan napas dari para penonton. Mengatakan bahwa 2 orang yang baru saja dikalahkan berada pada tahap akhir dari keabadian yang agung, mereka tidak dianggap sebagai ahli terbaik di setiap keluarga. Tapi lembah Longxuan di depanku adalah puncak mutlak keabadian, dan itu masih belum cukup baik di depan orang lain, dan tidak ada cara untuk melawan. Tuan Muda Ye sangat kuat. Setelah beberapa saat kebingungan, sorak-sorai yang menggemparkan kembali muncul dari keluarga Luo. Luo Wushan, Luo Wunian dan yang lainnya semuanya bersorak kegirangan. Keluarga Luo tidak pernah begitu bangga selama bertahun-tahun. Ini hanyalah permulaan dan keluarga tersebut telah memenangkan 2 arena pertarungan. Dengan kata lain, setidaknya 20% dari lembah pengobatan abadi telah jatuh ke dalam kantong keluarga. Luo Bingyan memandang pria di depannya, senyuman langka di wajahnya yang dingin, dan matanya dipenuhi kekaguman dan obsesi. Mereka bersorak keras, sementara orang-orang di Long Tesan dan Gujiazhai merasa hati mereka tenggelam ke dasar.
Sebelum perang antara tiga keluarga dimulai kali ini, tidak ada yang menganggap serius keluarga Luo, tetapi mereka tidak ingin mereka tiba-tiba mengundang orang kuat seperti itu dan memenangkan dua pertandingan berturut-turut. Kuncinya, sesuai persyaratan aliansi, tidak ada batasan jumlah penampilan, artinya selain bisa menggantikan pemimpin keluarga, mereka bisa memainkan 9 pertandingan berturut-turut. Ye Bufan benar-benar tidak berniat untuk berhenti, dan sekali lagi melirik kedua keluarga besar yang hadir. Sudah kubilang sebelumnya, berkumpullah, jangan buang waktu. Tidak banyak kata dalam kata-kata ini, tapi kata-kata itu menyampaikan kekuatan mendominasi yang tak ada habisnya. Bab 3660, Lompat dari Ring. Di bawah ring, Long Xuanzhen dan Gu Qingya saling memandang dari kejauhan. Meskipun mereka telah menjadi saingan selama bertahun-tahun, mereka juga memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain, dan mereka semua melihat maknanya di mata satu sama lain. Pada titik ini, kedua keluarga tidak peduli dengan wajah mereka dan hanya bisa bergabung untuk menyerang. Jika pemuda ini tidak tersingkir dari ring, beberapa pertarungan ring yang tersisa mungkin tidak dapat dilakukan, dan semakin banyak bagian dari lembah pengobatan abadi akan hilang. Gu Qianfan, lakukan ini. Gu Qingya tidak peduli dengan reservasi saat ini dan langsung mengirimkan yang terkuat di antara para tetua. Di sisi lain, Long Xuanzhen mengirimkan tetua agung Long Xuanwen, yang juga yang terkuat di Longtesan. Kedua pria itu melompat ke atas panggung dan menjepit Ye Bufan di tengah. Sepertinya, situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya sejak bergabung dengan aliansi. Mereka tidak berani menantang kedua keluarga pada saat yang sama. Tapi yang terjadi sekarang adalah Gu Jiashai dan Longtesan mengirimkan dua tetua terkuat mereka terlepas dari martabat. Mereka di pihak keluarga Luo, Luo Wuxian dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gugup. Meskipun mereka telah melihat betapa kuatnya Ye Bufan, mereka masih menghadapi dua makhluk abadi yang paling kuat. Mengambil tindakan. Petik 2. Long Xuanwen dan Gu Qianfan telah melihat keterampilan Ye Bufan, dan tanpa rasa hormat apapun saat ini, mereka langsung menyerang dari sisi kiri dan kanan dalam sekejap. Kemarahan naga gila. Long Xuanwen tidak menahan apapun, dan langsung menggunakan keterampilan unik Longtesan untuk menekan bagian bawah kotak. Dengan pukulan ini, energi kekerasan tiba-tiba berubah menjadi naga yang marah, dan ia menyerbu dengan gigi dan cakarnya, pada saat yang sama. Kekuatannya sangat mencengangkan. Meskipun keduanya bekerja bersama untuk pertama kalinya, semua penonton langsung gugup pemuda ini dapat menangani serangan gabungan dari dua tetua. Sosok Ye Bufan melintas melewati genggaman Gu Qianfan, dan kemudian dia menabrak Long Xuanwen dan meninju dengan cara yang sama. Energi kemarahan naga runtuh ketika menyentuhnya, dan naga yang awalnya kejam menghilang dalam sekejap. Ini, Long Xuanwen terkejut, dan dia menjadi pucat. Sejak mencapai puncak Dazixian, dia tidak pernah menghadapi situasi seperti itu selama bertahun-tahun. Tetapi sebelum dia dapat pulih dari keterkejutannya, energi kekerasan menguasai dirinya, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah dan kemudian terbang ratusan kaki jauhnya. Satu pukulan, hanya satu pukulan, tetua Longtesan terluka parah dan dikalahkan. Meskipun dia mengira keduanya akan kalah sebelumnya, dia tidak menyangka akan kalah. Pemuda tidak hanya kuat dalam keterampilan fisiknya, tetapi juga sangat kuat. Gu Qianfan meraih udara dengan satu cakar dan hendak mengambil tindakan lagi, tetapi dia menemukan Long Xuanwen sudah dikalahkan. Ekspresi lucu. Ini, Gu Qianfan tertegun sejenak. Serangan terkuat antara keduanya tidak mempengaruhi pihak lain sama sekali, tapi Long Xuanwen terluka parah dan dikalahkan. Bagaimana dia bisa melawan pertempuran ini? Dia tidak tahu mengapa aura lawan jauh lebih kuat dari mereka berdua ketika dia jelas berada di puncak keabadian. Langkahnya sangat ringan, namun setiap langkah seolah menginjak hatinya. Gu Qianfan mengertakkan gigi dan melotot, berbalik dan melompat dari ring. Dia punya idenya sendiri. Bahkan jika dia mengambil tindakan, dia hanya akan terluka pada akhirnya dan bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Dalam situasi ini, saya benar-benar tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan, jadi saya hanya bisa memilih untuk mengalah. Semua penonton tiba-tiba membelalakkan mata mereka.
Tidak ada yang menyangka bahwa tetua kedua dari keluarga Gu begitu ketakutan sehingga dia melarikan diri bahkan tanpa memiliki keberanian untuk mengambil tindakan. Wajah semua orang di keluarga Gu terbakar rasa malu. Tetua pertama digulingkan, pemimpin muda desa dikebiri, dan sekarang tetua kedua ketakutan dan melarikan diri. Jika tersiar kabar, reputasi apa yang akan dimiliki Gu Jiashai di masa depan? Tapi betapapun terhinanya perasaan mereka, tidak ada yang berani berdiri dan menuduhnya. Mereka telah menyaksikan kekuatan Ye Bufan dengan mata kepala mereka sendiri. Jika Anda terlalu banyak bicara, bagaimana jika kepala keluarga menyuruh Anda bermain? Ye Bufan berdiri di atas panggung dan tersenyum tipis, memandangi dua keluarga besar yang hadir. Apakah kamu masih merasa perlu untuk bertarung selanjutnya? Akui saja. Kekalahan. Lembah pengobatan abadi akan menjadi milik keluarga Luo mulai sekarang. Setelah memenangkan 3 pertandingan, kedua keluarga besar harus mengakui kekalahan di semua pertandingan berikutnya. Semua orang di Long Tesan dan Gu Jiashai sangat marah, tapi kekuatan mereka ada di sana. Kedua tetua itu dikalahkan ketika mereka bergabung, jadi apa yang bisa mereka lakukan? Ekspresi Gu Qingya suram dan menakutkan, tetapi kecuali dirinya sendiri, semua kartu di tangannya telah habis, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Di sisi lain Gunung Longtu, cahaya dingin melintas di mata Long Xuanzhen. Nak, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkan Gunung Longtu sendirian? Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, mata semua orang terfokus padanya. Ketiga aliansi selalu menjadi yang terkuat di Long Tesan. Apakah pihak lain punya kartu truf? Ye Bufan tersenyum sedikit, apakah kamu tidak yakin? Lalu lanjutkan mengirim orang untuk bertarung. Nak, tunggu aku. Long Xuanzhen mendengus dingin, berdiri, berbalik dan membungkuk ke kejauhan. Gunung Longtu telah mengundang Master Pedang untuk muncul. Keingintahuan semua orang muncul. Siapakah ini yang bisa membuat kepala keluarga Gunung Longtu begitu hormat? Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, 3 sosok muncul di hadapan semua orang. Ini adalah 3 pria parubaya, mengenakan jubah putih dengan sulaman pedang emas panjang di dada mereka. Ini adalah orang-orang dari Sekte Pedang Lingyun. Setelah melihat orang-orang ini, ekspresi Luo Wuxian berubah dan dia berseru. Hal yang sama berlaku untuk yang lainnya, semuanya terlihat kaget. 3 keluarga besar terletak di sudut kecil. Mereka sangat kuat di tempat kecil ini, tetapi mereka tidak memiliki peringkat sama sekali di seluruh domain Zongtian. Meskipun Sekte Pedang Lingyun bukanlah sekte teratas, mereka jauh lebih kuat dari mereka. Tanpa diduga, Long Tesan sebenarnya mengundang 3 pendekar pedang untuk membantu kali ini. Setelah hening sejenak, moral keluarga Luo sangat rendah, sementara Long Tesan bersorak. Ketiga pendekar pedang hebat itu melangkah maju ke atas ring dengan ekspresi bangga di wajah mereka. Meskipun kekuatan mereka juga berada di puncak dewa besar, mereka berasal dari Sekte Pedang Lingyun. Kekuatan, ilmu pedang, dan identitas mereka tidak sebanding dengan dewa besar biasa. Karena itu, ketiga orang ini sama sekali tidak memperhatikan 3 keluarga besar dan Ye Bufan. Menghadapi mereka bertiga, Long Xuanzhen membungkuk dan memberi hormat lagi, maaf, 3 ahli pedang, untuk membantu keluarga panjang kami.